Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih Masjid Yaumi Fatimah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kenapa kita harus belajar dengan ulama-ulama salaf, sekalipun tidak talaki langsung dengan mereka karena kita tidak sezaman dengan mereka, tapi setidaknya kita talaki dengan kitab-kitab mereka, karena mereka adalah generasi khairu ummah, khairul qurun, generasi khairu ummah, generasi terbaik yang senantiasa mendakwahkan materi dakwah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah sebetulnya yang mendakwahkan tauhid, yang mendakwahkan materi-materi syariah dan yang lainnya, tentunya dengan mendatangkan dalil-dalil imma minal Quran imma minas sunnah. Makanya agar keislaman kita bisa ittiba Nabi, memang harus belajar dengan mereka, dengan kitab-kitab mereka. Jangan sampai kita tertipu, Islam kita tertipu dengan kisah-kisah, cerita-cerita dan lain sebagainya. Kalau dalam kitab Burhan jilid 2 itu kan ada materi tentang penyimpangan akidah, diantaranya adalah tasawuf. Tasawuf itu ajaran, orangnya namanya sufi, materinya namanya tasawuf. Sekalipun tidak mutlak, kalau Islam mengenal itu istilah tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas, qad aflaha man zakkaha. Gitu. Orang terbiasa dengan, kalau maaf, orang-orang thariqah kadang hulu, berlebihan terhadap mimpi-mimpi mursyid mereka, sehingga sumber berislam mereka terkadang dari mimpi mursyid mereka, dari mimpi guru mereka. Ini yang kadang menjadikan adanya penyimpangan-penyimpangan dalam akidah. Dan memang banyak diselipkan di kitab-kitab, kadang isinya bagus sehingga mendoktrin orang yang ngaji seolah itu menjadi kebenaran. Saya tuh baca kitab Alfiyah dulu, belajar Alfiyah. Alfiyah itu 1000 nadom, 1002, tapi namanya Alfiyah. Itu alhamdulillah saya waktu itu 500 nadoman lah. Itu teka-teki yang ada dalam syarah Alfiyah. Kalau teman-teman NU belum kiai, kalau belum belajar kitab Alfiyah, kitab Nahwu, ini karangan Ibnu Malik, ulama Andalus yang sangat cerdas. Sebelum ditulis sudah hafal beliau. Makanya pertama kali nadom yang diucapkan itu kola, bukan yakulu. Kola itu fi'il madhi, past tense dalam bahasa Inggris.
lah lampau, padahal belum ditulis, tapi menggunakan kata kola, itu litahakukil wuku, nyata-nyata akan tertulis. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musallian ala nabil Mustafa wa alihil mustakmila syarafa wa asta'inallahu fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqaribul aqsa bil afdi mujazi wa tabsutul badla bi wa'di mujazi wa taqtadi ridham bi ghirsutin fa'iqatan alfiyata bin mu'ti. Nah, di sini ada kalimat seperti itu. Maka teka-teki kenapa alfiyah kok jumlahnya 1000 nadom? Ada hal yang perlu dipecahkan oleh syarah. Jadi Ibnu Malik setelah sampai kalimat itu, nadom itu, watak tabiridom bigurisutin faikotan alfiyata bin mu'ti, kitabku itu lebih hebat dibandingkan kitabnya guru saya Ibnu Mu'ti. Karena alfiyahnya Ibnu Mu'ti, kitab nahwunya Ibnu Mu'ti itu hanya 500 nadom, 1000 sater. Sedangkan alfiyahnya Ibnu Malik rencananya itu 1000 nadom, 2000 sater. Makanya seorang murid dia mengatakan kitabku lebih utama dibandingkan kitab guru saya. Nah, kemudian setelah sampai kalimat itu hilang hafalan Ibnu Malik. Ini dalam syarahnya kitab itu hilang hafalannya, hilang, nggak lanjutkan menulisnya. Kemudian satu hari Ibnu Malik tertidur, bermimpi ketemu kakek-kakek yang memakai baju putih semuanya, ditepuk pundaknya. Ibnu Malik, kenapa nggak kamu lanjutkan kitab yang kamu tulis? Ibnu Malik mengatakan hilang hafalan saya. Kemudian sang kakek tadi ngomong, bolehkah kamu menambahkan nadom dalam kitabmu? Tafadhal, silahkan. Kemudian kakek tadi ngomong dengan bait wal hayyu qad yulabu alfa mayyitin. Kalimatnya seperti itu. Satu orang hidup terkadang akan bisa mengalahkan 1000 orang yang telah mati. Bangun kaget Ibnu Malik. Kaget, nah, setelah kaget dia merasa tersindir. Ternyata tadi Ibnu Mu'ti guru saya, karena telah meninggal, kalimat saya menyinggung beliau. Dengan kalimat satu orang yang hidup kadang bisa mengalahkan 1000 orang yang telah mati. Kemudian dia bertobat, kemudian menambah 2 nadhom untuk menyanjung gurunya. Wahwa bisa bikin haizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila wallahu yakdi bibatin wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Guru saya ini orang yang telah lalu, yang telah mengajarkan saya, maka dia layak untuk mendapatkan sanjungan. Itu bukti tobatnya Ibnu Malik dengan 2 nadhom, maka alfiyah menjadi 1002 nadhom. Setelah itu baru bab kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wafi'lun thummahafunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu amakil matun biha kalam muqad yu'am bil jari wa tanwini wa nida wa alwamusnatin lil ismi tamyizun hasad, sampai selesai. Nah, indah, mimpi ini indah dan diselipkan di kitab-kitab seperti itu. Maka kadang santri terlena dengan mimpi ini. Kan bagus, isinya bagus, bahwa orang yang masih hidup sekalipun gurunya telah meninggal nggak boleh su'ul adab, seperti ajarannya bagus. Namun yang jadi masalah ketika mimpi dan mimpi ini menjadi sumber hukum yang kemudian menjadi rujukan bahwa mimpinya mursyid, mimpinya guru ini menjadi satu kebenaran mutlak. Ini yang nanti jadi persoalan, terjadi penyimpangan dalam tasawuf, penyimpangan dalam thariqah. Nah ini, dan banyak di kitab-kitab tentang mimpi seperti itu. Ini yang seharusnya santri itu kritis. Apakah akan menggiring kepada persoalan akidah ataukah tidak? Kalau hanya ibrah pelajaran agar orang tawadu, saya kira tidak masalah selama tidak menentang tauhid atau tidak ada unsur syirik di dalamnya. Tetapi ketika sudah menjadi rujukan
bahwa mimpi guru saya adalah satu kebenaran, maka nanti Quran, Sunnah, ataupun kaul-kaul yang lain yang tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah akhirnya tersingkirkan, dan maroji makhot yang menjadi pegangan santri kemudian mimpi gurunya, mimpi syekhnya, dan lain sebagainya. Ini yang sebetulnya membahayakan akidah. Maka jangan sampai kita tertipu dengan seperti itu, jangan sampai akidah kita tertipu, tapi belajar dengan ulama warasatul anbiya, belajar dengan salafus soleh yang senantiasa menegakkan Quran Sunnah, sehingga senantiasa memegang kemurnian tauhid. Kata Rasulullah, innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala kulli ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengutus setiap umat pada puncak 100 tahun, dalam riwayat yang lain 60 tahun, itu man yujaddidu laha dinaha, orang yang akan senantiasa memberikan gerakan tajdid, purifikasi, pemurnian tauhid. Nah, pemurnian tauhid, nah di situ nggak dijelaskan siapa. Ada yang berkomentar di antaranya adalah Muhammad bin Abdul Wahab misalnya. Namun sayang, beliau kena fitnah dengan diklaim stigma negatif dengan istilah pengikutnya Wahabi, sehingga orang takut belajar kitab-kitab beliau. Padahal banyak kitab beliau yang sebetulnya itu fitnah dari orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita sehingga kita bagian dari orang-orang yang senantiasa mampu menjaga dan mengawal akidah kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.